Sebagai tengahnya. Nah ini media kesehatan sebagai notulennya. Ada nih isi pokoknya. Nah ini yang dulu dipakai berunding antara Indonesia dengan Belanda. Nah, waktunya sini untuk mencari pengakuan atas kedaulatan antara Indonesia dengan Belanda. Nah, waktu sini itu, nah tempatnya yang waktu berundingnya di sini, yang sekarang ada berdiri di sini. Nah, dari Indonesia dipimpinnya oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Anggotanya Mr. Susanto Tito Projo, Adnan Kapogani, dan Muhammad Rum. Dari Belanda dipimpinnya oleh Profesor Insinyur Semerhon. Anggotanya adalah Panpul Panu Abdebul. Nah, dari Inggris sebagai penengahnya yaitu Lord Lyron. Ada lagi 4 orang sebagai notulennya atau pencatatnya, yaitu yang sebelah selatan. Anggotanya itu Dr. Darsono, Ali Budiarjo, Dr. Limena, dan Anil Saripudin. Cuman Presiden Republik Indonesia yang pertama itu, nah di sini ngikut berunding. Mereka hanya pembukaan pertemuan 4 mata dengan penengahnya. Nah, berundingnya itu diserahkan kepada Perdana Menteri Sultan Syahrir. Nah, waktu penyajian sini tanggal 10, nah persiapan, terus dilaksanakannya tanggal 11 sampai 13 November 1946. Nah, terus pemarapannya tanggal 14 15 November 1946 dan ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, hasilnya waktu di sini Belanda mengakui secara de facto wilayah kekuasaan Indonesia itu hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, itu pengakuan Belanda. Nah, waktu diungkapnya gagal karena peninggalan Indonesia seluruhnya cuman pengakuan Belanda hanya 3 wilayah. Nah, tahun 1947 diadakan ini perundingan Renville yang bertempat di atas kapal perang Amerika Serikat di Teluk Jakarta. Nah, juga gagal karena wilayah-wilayah itu nggak diserahkan lagi ke Indonesia. Akhirnya tahun 1948 diadakan lagi dengan Royal. Nah, juga tetap gagal karena pengakuan Belanda yang diakui oleh Indonesia itu hanya itu aja 3 wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, akhirnya tahun 1949 diadakan lagi konferensi meja bundar yang bertempat di Belanda atau di Den Haag, itu yang disebut KMB. Nah, baru seluruhnya diserahkan ke negara Republik Indonesia atau negara Republik Indonesia Serikat. Nah, ini dulunya. Nah, gedung ini adalah berupa gubuk milik Ibu Jasitem. Nah, itu tahun 1918. Nah, tahun 21 gubuk itu setengah dipermanen sampai tahun 30. Tahun 30, nah rumah tinggal ini dijual kepada Tuan Hacker, terus dipermanen lagi. Nah, seperti sekarang. Jadi terus dijadikan rumah tinggal oleh keluarga Mr. Yakobus Yohanes Panford sampai tahun 35. Tahun 35, nah rumah tinggal disewakan lagi berlangga, terus dijadikan hotel, diberi nama Hotel Rustor sampai tahun 42. 1942, nah Jepang masuk menjajah. Hotel ini dikuasai oleh Jepang. Nama hotel juga berubah lagi.
menjadi Hotel Hokai Ryokan. Nah, sampai tahun 45. Tahun 45-nya terjadilah proklamasi kemerdekaan RI. Nah, hotel ini direbut kembali oleh Bank Indonesia. Nama hotel juga berubah lagi menjadi Hotel Merdeka. Nah, tahun 46-nya dipakai berunding antara Indonesia dengan Belanda sampai 48. Nah, 1948 Belanda itu datang lagi langgar. Nah, hotel ini direbut kembali. Nah, nama hotel juga berubah lagi menjadi markas Belanda pada Agustus yang kedua sampai tahun 1950. Tahun 50-nya, nah gedung ini atau hotel ini ditinggalkan oleh Belanda. Akhir terbengkalai, nggak bertuan. Nah, bagian atas hancur. Barang-barang itu yang di ruangan itu sebagian hilang, dijarah. Sebagian lagi diamankan. Nah, terus gedungnya kosong. Karena kosong dan hancur, ini oleh masyarakat itu dimanfaatkan. Nah, ditempati sekolah SR. Tahu SRD? Nah, kalau dulu itu SR itu sekolah rakyat. Nah, kalau sekarang sekolah SD. Jadi 25 tahun gedung ini sempat dipakai sekolah SD dari tahun 1950 sampai tahun 1975. Nah, 1975-nya datang Ibu Hatta dengan Ibu Syahril. Tadinya memperbaiki gedung ini, cuman mereka gagal. Nah, mereka hanya membuatkan bangun sekolah SD untuk memindahkan sekolah rakyat dari sini ke sebelah utara. Nah, tahun 76-nya gedung ini atau hotel ini diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diperbaiki, dijadikan museum. Nah, ini juga kalau ada yang pengen tahu kenapa kok berundingnya bertempatnya di sini. Nah, dulunya itu pihak Indonesia nggak mau di Jakarta karena Jakarta itu pemerintahan Belanda. Nah, Belanda nggak mau di Jogja karena Jogja pemerintahan Indonesia. Akhirnya disarankan atau diusulkan oleh Ibu Maria Ulfa Santoso, Menteri Sosial yang pertama, supaya pengen bertempat di sini itu mengambil pertengahan antara Jakarta dengan Jogja. Nah, ini tercapai di sini. Nah, kebetulan Ibu Marianya itu anak mantan Bupati Kuningan. Nah, nanti fotonya ada di sana. Nah, mereka yang berunding di sini selama 3 hari, baik Indonesia, Belanda, nah dari sebelah timur. Kalau sebelah kiri untuk peserta dari Indonesia, sebelah kanan dari Belanda, paling depan ketuanya dari Belanda. Kalau kamar mandinya mereka yang bisa tadi, nah itu nanti jalan ke sana di sebelah utara. Ada kamar mandi, ruang makan, bekas dapur, tempat duduknya Bung Karno, waktu pembukaan 1 jam sebelum perundingan, terus tempat negara Inggris nanti ada di sebelah utara. Nanti adik-adik lihatnya dari sini dulu, dari sini ke sebelah timur dari sini semua, kembali lagi ke sini, kita dari sini baru ke sebelah utara. Nah, setelah itu barangkali ada yang mau mencatat, ada yang mau ditanyakan, nah boleh. Nah, ini luas gedungnya 800 meter. Nah, luas tanahnya berikut halaman 2,4 hektar. Nah, itulah yang dapat kami ceritakan. Barangkali ada kesalahan dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik kalau mau mencatat tanggal perundingannya nanti ada di buku ya. Nanti dikasih satu buku bisa pakai 5 orang atau 4 orang ya.
ada nih isi pokoknya. Nah ini ya, ini isi pokok perundingannya. Nah ini nama-nama pesertanya. Nah ini satu, bisa nih 4 orang atau 5 orang nih, dan bikin kelompok. Nah ini dan 4 orang 1 buku. Ini